Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya dari Prodi A1 Administrasi Rumah Sakit semester 5. Konsep jaminan mutu menurut Juran berfokus pada 3 elemen utama yang dikenal sebagai trilogi Juran, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Yang pertama, perencanaan mutu, merencanakan dan menetapkan standar mutu serta memastikan semua sumber daya disiapkan untuk mencapai standar tersebut. Contohnya, di rumah sakit menetapkan standar pelayanan pasien yang mencakup waktu respon dalam 5 menit untuk panggilan darurat di IGD. Yang kedua, pengendalian mutu, mengawasi pelaksanaan untuk memastikan bahwa standar terpenuhi. Hal ini dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan. Contohnya, melakukan audit bulanan di unit IGD untuk memverifikasi kepatuhan terhadap waktu respon yang ditetapkan. Yang ketiga, perbaikan mutu, meningkatkan standar dan kinerja yang telah dicapai dengan melakukan perbaikan berkelanjutan. Contohnya, jika ditemukan bahwa beberapa staf di IGD mengalami keterlambatan dalam merespon, dilakukan pelatihan tambahan dan analisis akar masalah untuk memperbaiki kinerja. 5 aspek perspektif mutu layanan kesehatan dan beserta contohnya. Yang pertama, efektivitas. Pelayanan kesehatan harus mampu menghasilkan outcome yang diinginkan berdasarkan bukti medis. Contoh, penggunaan prosedur bedah yang terbukti efektif untuk mengurangi resiko infeksi pasca operasi. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mengurangi pemborosan. Contohnya, menerapkan sistem antrian yang meminimalkan waktu tunggu pasien di klinik rawat jalan. Yang ketiga, keselamatan pasien atau safety. Memastikan pelayanan tidak membahayakan pasien. Contohnya, menggunakan prosedur steril yang ketat di ruang operasi untuk mencegah infeksi. Yang keempat, ketetapan waktu. Mengurangi waktu tunggu bagi pasien dan mempercepat akses terhadap layanan. Contohnya, memberikan batas waktu maksimal dalam merespon panggilan di ICU. Yang kelima, kepuasan pasien. Mengutamakan kebutuhan dan harapan pasien dalam layanan yang diberikan. Contohnya, melakukan survei kepuasan pasien secara rutin di seluruh unit pelayanan. Standarisasi perspektif mutu dengan standar input, proses, dan output. Yang pertama, standar input merupakan kriteria mutu untuk sumber daya termasuk SDM, alat, dan lingkungan yang diperlukan. Contohnya, menstandarkan jumlah dokter spesialis di ruang IGD dan kelengkapan alat emergensi. Yang kedua, standar proses, menentukan standar pelaksanaan kegiatan atau prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, standar prosedur operasional atau SPO untuk penanganan triase di IGD. Standar output merupakan hasil yang diharapkan dari proses layanan kesehatan. Contohnya, target penurunan angka komplikasi di ICU hingga di bawah standar nasional. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan dan langkah pengukuran mutu. Proses penjaminan mutu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, menetapkan standar mutu yang akan dijadikan acuan. Yang kedua, melakukan pengukuran awal terhadap kondisi layanan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, mengidentifikasi kesenjangan dan penyebabnya. Yang kelima, melakukan tindakan perbaikan. Langkah-langkah pengukuran mutu. Yang pertama, menentukan indikator mutu, misalnya tingkat infeksi setelah operasi. Pengumpulan data dari berbagai unit layanan. Menganalisis data untuk melihat pencapaian standar mutu. Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Mengambil tindakan untuk meningkatkan mutu. Pengukuran mutu, perspektif komponen dan retrospektif. Perspektif komponen adalah pengukuran mutu dilakukan secara langsung saat proses pelayanan berlangsung. Contohnya, observasi langsung pada prosedur cuci tangan petugas di ICU untuk memastikan kepatuhan pada SOP. Yang kedua, perspektif retrospektif. Pengukuran mutu dilakukan setelah pelayanan selesai melalui rekam medis atau data lain. Contohnya, melakukan audit rekam medis untuk mengevaluasi kesesuaian pengobatan pasien diabetes di klinik rawat jalan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.